kan Surya Kencana itu kan luas, gede, Iya. padang bunga Eldois lah itu situ. Itu pas Amu nengok ke belakang berubah jadi hutan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai cerita horor kesasar di Gunung Gede selama 2 malam 1 hari. Assalamualaikum Bang Amu. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Bang Amu ini konten kreator dari Timur Misteri. Kalian bisa mampir ke channelnya Bang Amu. Di sana ada cerita-cerita pendakian, horor-horor juga, serem-serem juga ya dari narasumber yang keren-keren. Kalian harus mampir. Nah, untuk kalian semua yang belum nge-subscribe channel kita, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng di sebelah kanan untuk mengetahui kalau kita upload video terbaru. Oke, kita akan melanjutkan ceritanya dari Bang Amu. Bagaimana tuh Bang Amu lanjutannya? Nah, jadi tuh waktu itu Amu punya majelis kan, ngaji. Nah, selesai ngaji itu kan biasa ya, pada ngopi tuh, pada beres-beres, ada yang ngopi, pada ngobrol-ngobrol. Nah, terus senior Amu tuh termasuk Bang Ibnu waktu itu, dia ngomongin mau naik gunung. Amu kepo nih kan, Bang mau kemana? Mau tanya gitu. Kata dia mau naik gunung. Mau tanya emang di gunung ada apaan sih gitu kan? Emang ngapain sih naik gunung? Emang belum pernah kan? Terus kata dia ceritain tuh yang enak-enak, pokoknya soal enak mau gini gitu kata dia. Udah Amu langsung jetuk, udah Bang, Amu ikut Bang. Nah, singkat cerita Amu suruh nyari itu tuh barang-barang, karena Amu kan nggak tahu kan ya apa aja yang harus dibawa. Suruh nyari barang. Akhirnya Amu minjem tuh sama teman Amu waktu itu tuh, minjem sleeping bag, terus keril, sama tenda waktu itu. Nah, singkat cerita hari H lah nih kita, ya kan. Di hari H ngumpul lah di rumah Bang Bom waktu itu. Ngumpul sama Bang Bom. Situ ngumpul-ngumpul sambil ngeliatin apa aja yang kurang nih. Ya kan? Kayak logistik, terus barang-barang apa yang kurang. Nah, akhirnya semua udah ada kan? Maksudnya udah ada semua tuh barang-barang kita perluin. Udah lengkap ya. Nah, akhirnya kita packing keril kan. Kamu kan nggak bisa packing nih. Dipackingin lah sama Bang Ibnu tuh waktu itu, dipackingin. Apa-apa akhirnya ternyata tahu dikerjain waktu itu. Dikerjain tuh, jadi disuruh bawa berat. Kata dia, "Udahlah," katamu, "oh, berat banget ya." Ya udah akhirnya nyampe lah kita di jam 11 waktu itu. Jam 11 kita berdoa, briefing sebentar. Berangkat kita dari jam 11. Singkat cerita, sampailah kita di Cibodas. Di Cibodas ini cuma ngambil simak sih, Kak. Surat izin buat naik gunung tuh waktu itu ya. Nyampe Cibodas, kita naruh motor, parkir, kita nyewa angkot, kita ke Via Putri. Jadi tuh waktu itu mau lintas. Jadi naik dari Putri turun Cibodas, ya kan. Nah, akhirnya di Cibodas ini niatnya tuh mau langsung, nyampe itu mau langsung. Ternyata di situ kita makan dulu waktu itu, makan sambil ngopi-ngopi, terus mikirin lagi nih logistik apa yang kurang gitu kan. Itu kita ngobrol-ngobrol, bercanda-canda di situ. Nah, terus itu waktu udah mulai subuh lah waktu itu. Akhirnya kita mutusin buat langsung langsung berangkat ke sana. Itu kita berangkat di jam 5:30 kalau nggak salah waktu itu. Berangkatlah dari Cibodas ke Putri. Sampai Putri nih kita nggak pakai istirahat waktu itu. Langsung. Sampai Putri kita turun dari angkot, kita langsung naik tuh ke base camp registrasi. Kita nyampe base camp registrasi, kita diperiksa kan apa-apa nih barang yang nggak boleh dibawa, diperiksa-periksain dulu tuh. Nah, akhirnya udah selesai, mulailah kita pendakian waktu itu. Kita mulai pendakian tuh, kita tuh lupa berdoa awalnya. Lupa berdoa. Akhirnya pas di sebelum pos sampah kita melipir sebentar ke kanan, baru kita berdoa di situ. Briefing lagi, pokoknya paling dijagain tuh Amu.
Karena kamu tuh waktu itu baru pertama kali kan. Iya, belum ada pengalaman. Iya, belum ada pengalaman sama sekali naik gunung. Jadi tuh kita briefing sebenarnya, terus doa, baru kita jalan. Nah, belum sampai pos 1 ini, kamu udah kepisah. Oh. Belum, sama rombongan. Iya. Jadi tuh kamu sotoy aja tuh, jalan-jalan aja. Yang belakang pada istirahat, kamu jalan aja ya kan. Dia tuh akhirnya ditemenin tuh. Jadi dia ngikutin 2 orang di belakang kamu, Bang Bom sama Cepot. Itu kamu naik tuh kurang lebih 10 orang atau 9 orang gitu waktu itu. Ramean juga kan. Kira bertiga tuh. Nanti kamu ada fotonya tuh. Iya. Pas di boleh nanti biar bukti. Di pos ojek. Di situ kamu berhenti tuh istirahat karena sotoy kan main jalan aja. Kira keril kamu dibawain sama Bang Bom. Kamu dimanja banget waktu itu. Keril dibawain, kata dia udah lu bawa ini aja. Udah akhirnya kamu tuh cuma bawa westbag ya. Ya cuma bawa westbag. Lama tuh kita di pos ojek. Akhirnya memutusin buat udah Bang jalan lagi yuk. Masih semangatnya tuh. Akhirnya mutusin jalan. Singkat cerita sampailah di pos 1. Nah di pos 1 itu kamu nggak lama, paling cuma 5 menit waktu itu. Istirahat cuma 5 menit. Kamu mutusin buat Bang jalan lagi. Jadi masih semangat tuh. Jadi sebenarnya tuh depan ada teman kamu di depan. Ada Bang Andre waktu itu. Bang Andre tuh udah jalan duluan, udah di atas. Jadi tuh Bang Andre leader, kamu nih followers nih. Iya, jadi Bang Ibnu tim sapu bersih di belakang. Oh iya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, Bang Ibnu tinggal. Iya. Akhirnya di pos 1 itu kamu jalan nih, jalan. Nah, di pos 2 bayangan nih istirahat kan ya. Bang Bom sama Cepot kamu tinggal. Jadi kamu sotoy aja jalan aja sendiri. Ya kan? Kira kamu jalan sampailah di pos 2. Di pos 2 tuh niatan kamu pengen nungguin si Cepot sama Bang Bom kan. Kamu kira tuh dia dekat gitu. Ternyata tuh dia jauh. Nggak sadar kamu tinggalin jauh kan. Jadi tuh kamu kira udah mulai dingin kan badan. Mutusin buat jalan lagi di pos 2. Sedangkan teman-temannya belum. Masih di belakang. Iya. Ya, tapi di depan kamu udah ada orang gitu. Nah, di dalam pikiran kamu nih, aku kejar aja di depan. Ternyata pas kamu jalan dari pos 2 menuju pos 3, itu nggak ketemu. Sama teman kamu di depan. Ternyata tuh yang teman di depan tuh nge-push terus. Tanpa konfirmasi di belakang sudah. Iya. Oke. Yang depan tuh nge-push. Nah, ternyata di pos 3 ini Bang Andri tuh lagi ngobrol. Ketemulah di pos 3. Ketemu di pos 3. Kamu bilang, "Bang, istirahat dulu, Bang." Iya. Kamu baru istirahat, Bang Andre mutusin buat jalan. Jalan lagi Bang Andre. Jalan lagi. Sendiri dia. Berdua sama si Ahmad. Dia mutusin buat jalan. Yaudahlah, kamu mutusin buat tungguin belakang. Lama lah kamu di situ sejam. Kok nggak datang nih katamu. Dia tuh diemin aja. Nah, pas udah agak lama mutusin lagi, udahlah gue jalan aja. Kamu tuh pede jalan karena jalur tuh kelihatan Kak. Maksudnya jalurnya kelihatan gitu, nggak lebat. Dia tuh mau jalan. Itu sekitar jam berapa? Itu sekitar jam 10 atau jam 11 gitu waktu itu di situ. Nah, akhirnya mutusin jalan tuh Kak. Mutusin jalan. Kamu ngaso nih di pos bayangan. Pos bayangan 4 tuh. Pokoknya bayangan cuma ada 2 warung. Kamu di pos bayangan pertama tuh ngaso. Nah, di situ ketemu pendaki lain kan, namanya pendaki kan, tegur sapa. Terus ditanya-tanya waktu itu niatnya mau bareng sama pendaki rombongan cewek semua waktu itu. Pengen dibarengin tuh kamu. Oh bilang, "Enggak Kak, saya mau nungguin teman aja." Mesti istirahat di situ. Pas baru mau jalan, aku dengar suara Bang Bom sama Cepot nih di belakang kamu. Pas mau jalan, akhirnya pas kamu ngeliat, bener. Muter balik dulu dong kamu, nyamperin dia. Kira nyamperin dia. Kamu dibeliin waktu itu nasi uduk. Niatnya tuh cuma buat ngisi perut doang kan, emang belum makan kan di bawah. Jadi tuh akhirnya nggak lama kita istirahat, jalanlah kita bertiga. Kita jalan. Nggak sadar nih kamu masih jeruntul aja. Jadi kamu ninggalin lagi nih, ninggalin dia lagi. Dia mau jalan kan, kamu jalan. Pas kamu naik ke belakang, wah jauh. Kira nyampe kamu di pos bayangan yang kedua. Nah akhirnya di situ kamu lama tuh, mungkin sejam atau setengah jam gitu, kurang lebih lah. Segituan kamu istirahat. Ternyata tuh di bawah istirahat juga lama, ya kan? Itu akhirnya mutusin jalan.
Nyampe pos 4. Di pos 4 ini dulu, jadi kamu sebelum naik tuh kamu udah ada yang ceritain di pos 4 tuh jangan lama-lama. Karena kamu pas nyampe pos 4 itu udah jam 4 atau jam setengah 5 waktu itu di situ. Kayak udah sore banget kan. Dan di situ nggak ada pendaki selain kamu. Sendiri. Akhirnya kamu mikir dong, aduh di sini yang di kata-kata orang nih pos paling serem ya kan. Udah akhirnya mutusin bablas. Kamu bablas, jalan. Udah tuh pokoknya tuh dari pos 4 ke pos 5 tuh deket tuh Kak. Cuman jalurnya emang begitu kan, tanjakannya. Kita mau jalan aja tuh. Jalan sampailah kamu di jalur yang udah landai. Jadi tuh jalurnya tuh udah landai, batu-batu udah ketata. Itu pokoknya kalau sampai situ tuh udah deket sama Surya Kencana kan. Nah pas kamu sampai situ, kamu panik. Itu udah nggak ada pendaki, dan itu sunyi, gelap. Sendiri. Panik dong kamu kan. Di situ biasanya orang panik, bolak-balik. Ini gue mau nerobos apa balik lagi nih ke bawah, nyusulin di bawah gitu. Nah akhirnya ketemu pendaki nih. Pendaki mau naik juga, kamu barengin. Kayak itu kamu sokap aja gitu kan, barengin. Singkat cerita sampailah kita di pos 5. Baru kamu tuh nyampe pos 5, ternyata ada Bang Andre udah nungguin di situ. Akhirnya kamu baru nyampe, dikasih minum sama dikasih coklat waktu itu sama Bang Andre. Ini dulu biar tenaga lu keisi lagi kata dia. Ya udah. Nah terus kamu ngomong nih, Bang gimana kita gelar terpal aja gitu kan. Waktu itu kamu bawa terpal Kak, jadi terpal pengajian. Baru kelar pengajian tuh gulung kamu bawa. Itu hambal yang buat duduk kan. Itu gede banget kamu bawa. Kamu bikin tenda darurat. Jadi kamu bikin pakai tali, kamu bikin aja gitu kan. Nah emang karena kalau kita diem itu dingin banget ya kan. Kamu mutusin buat bongkar carry lah. Kamu ambil sleeping bag. Kamu keredongan. Nggak sadar kalau ketiduran. Dibangunin lah tuh, dibangunin jam 5:30 kalau nggak salah tuh. Dibangunin jam 5:30. Akhirnya kamu bangun, ternyata tuh udah lengkap nih. Rombonganmu udah lengkap tuh. Akhirnya kita mutusin buat nyari buka tenda nih. Dia tuh akhirnya kita masuk ke area Surya Kencana tuh. Kita nyari tuh. Kamu tuh dapet di area tengah, tempat pokoknya tuh orang-orang suka buang-buang air besar lah. Di deket-deketnya ya. Kamu di situlah. Kamu buka tenda di situ. Kira ada yang masak, ada yang di tenda kan. Nah tugas kamu itu di tenda tuh. Kamu, Bang Andre, Cepot, sama Inu. Inul sama Inul. Nah terus Bang Ibnu, Bang Bombom, sama Bang Abe pokoknya sisanya tuh masak. Kamu tenda udah berdiri. Dua tenda kan waktu itu. Tenda berdiri. Ya kamu bantuin lah nih karena masakan waktu itu belum matang tuh. Kamu bantuin masak. Itu kita kelar masak tuh udah langit tuh udah udah biru kan, udah gelap. Dia tuh akhirnya kita makan. Kelar makan ngerokok dulu kan. Kita ngerokok dulu sambil cerita-cerita. Nah air habis nih. Air kamu habis, semua ngusulin, udah Bang sini kamu ambil air. Biar tahu gitu Kak. Iya biar tahu. Akhirnya disuruh juga tuh, yaudah mulu aja kayak gitu. Nah, terus tapi lu jangan sendiri kata dia gitu. Kira ditemenin tuh sama si Inul apa Cepot gitu, sama Bang Andre tuh bertiga. Nah pas nyampe mata air, tuh Bang Andre ngomong gini, udah lu nyuci nesting di sini kata dia gitu. Oh iya Bang, gua ke atas lu ngambil air kata dia gitu. Oh ya udah. Akhirnya dia ke atas, aku nyuci jadi kamu ngambil air dulu ke pinggir kan, nyuci pakai rumput. Jadi akhirnya kamu kelar nyuci, kan udah gelap ya kayak, udah abis maghrib lah jatuhnya tuh waktu itu. Ini kok dia lama banget gitu katamu ya, kok lama banget, nggak turun nih. Akhirnya kamu ada keangkuhan di dalam hati kamu ngomong gini, gue tahu tenda, dia juga tahu gitu kan. Udah ke tenda aja gitu. Kira ke tenda lah kamu jalan. Itu seinget kamu tenda ada di sebelah kiri. Kalau dari mata air mipir lah kamu ke kiri. Jalan aja tuh ngikutin jalur ada setapak. Ngikutin jalur, jalan aja sendiri. Kok tenda lama-lama habis nih.
Kita udah nggak ada Nggak tempat ada camping, deh. tempat orang-orang camping gitu. Kok habis nih, gue salah jalan nih. Saya punya pikiran muter balik lah mu, muter balik. Nah ini mau air lagi nih kata gue kan. Kira udahlah gue jalan lagi aja, mungkin masih jauh tenda gue gitu. Kamu cuma modal flash HP waktu itu. Dia tuh akhirnya jalan. Seingat kamu tuh tendamu cuma satu yang pakai terpal, sisanya flashlight kan. Kamu pakai terpal, kelihatan banget dong nggak? Akhirnya jalan. Kok gue masuk hutan katamu? Kok gue masuk hutan nih? Nah yang di dalam pikiran kamu, kalau gue semakin kesana, gue ketemu warung sama pos 5. Iya. Aturannya, kok kenapa gue ketemu hutan? Bingung dong kamu? Iya. Panik tuh, udah panik. Gue salah jalan, terbalik. Pas kamu terbalik, itu Surya Kencana kan yang luasnya itu nggak ada, hutan semua. Di situ langsung panik kamu. Wah, nyasar nih gue katanya. Nah akhirnya teriak dong dengan kode. Waktu itu kodemu ada kode lahoy. Teriak pertama, lahoy. Wah nggak ada yang jawab. Teriak lagi, lahoy. Wah nggak ada yang jawab. Panik nih kamu nih, udah panik, tambah panik. Kira teriaknya, ada orang nggak? Iya. Pokoknya teriak kayak gitu tuh. Iya. Ada orang nggak di sini gitu. Itu nggak ada sama sekali yang jawab orang. Udah gelap lagi. Udah gelap. Kira memutusin buat nyari jalan. Nyari jalan aja nggak ketemu. Balik lagi lah kamu ke tempat yang awal. Kamu balik, itu kamu nangis. Karena kamu teriak udah ada 10 kali atau 20 kali tuh, nggak ada yang jawab sama sekali. Nggak ada pendaki lewat. Biasanya tuh jam segitu tuh masih ada pendaki yang naik gitu kan. Ini nggak ada sama sekali, sepi, sunyi. Kamu, aturan gua ada warung di sini gitu kan. Kok nggak ada. Wah kamu nangis tuh, nangis, pokoknya nangis jadi-jadi di situ. Akhirnya kamu bengong nggak di bawah pohon. Itu kamu bengong. Yang kamu takutin tuh awalnya bukan makhluk halus ya. Yang kamu takut tuh hewan awalnya. Karena di hutan kan banyak kayak macan ya kan. Itu kamu takut. Niatnya tuh pengen naik pohon. Niatan kamu nih. Itu kamu udah tenang kan. Karena kamu posisi udah tenang. Niatnya mau naik pohon. Ternyata tuh nggak ada pohon yang bisa ditaikin. Kamu, aduh, udah gue di sini. Bengong aja, bengong. Nggak sadar lah kamu ketiduran kak di situ. Bangun lah kamu nih. Pas bangun, kita bangun nih. Itu pagi, seneng dong. Iya, udah ada cahaya. Iya, seneng dong. Udah terang kan. Seneng, ngeliat jam, bilang, oh jam 7. Kamu mutusin buat nyari jalan. Kamu nyari jalan, nggak ketemu kak itu jalan. Tapi dengan kondisi masih hutan. Nggak ketemu. Nah akhirnya itu, wah kamu lama lah nyari. Jam 12 lah, singkat-singkat tuh udah jam 12 semua. Seneng nih aku denger langkah kaki. Seneng banget denger langkah kaki. Dar, jalan tuh, orang jalan. Nah, pas deket, ternyata tuh aki-aki pakai baju silat atau enggak? Iya. Baju pangsi, pakai topi camping. Yang topi itu. Kamu tanya dong. Iya. Pak, jalan ke Surya Kencana lewat mana ya? Gitu. Itu dia nggak nyaut sama sekali. Diam aja. Terus tanya, Pak, saya nyasar ngomong gitu. Saya mau balik lagi ke teman-teman saya. Takut dia nyariin ngomong gitu kan. Itu dia diam aja. Pas kamu mau nanya, dia pergi kak. Jalan aja pergi. Tanpa kata satu pun pergi. Tadi itu pengen kamu ikutin. Tadinya. Gue ikutin gak ya? Kira dah, kamu mutusin, wah nggak usah dah. Takutnya, kamu langsung mikir ke hal yang beda. Iya. Wah, aku takut nih. Akhirnya, balik lagi kamu ke tempat pohon itu. Itu kamu nangis jadi-jadinya. Kamu berdoa sama Tuhan kan. Terus kamu berdoa, terus minta maaf juga sama mama. Kayak terus, terakhir kamu ngomong gini. Kalau saya saya meninggal di sini, kayak teman-teman yang sudah meninggal di sini. Yang penting jasad saya ditemuin. Cuma satu permintaan waktu itu kayak gitu. Akhirnya kamu nangis juga percuma, nggak bang ketemu. Pokoknya tuh kamu inget kata-kata
senior kamu dulu. Kalau lu nyasar di gunung, jangan pernah lu kemana-mana. Di situ aja kata dia. Tuh mau inget. Nah, terus ada pikiran lagi nih. Gue punya duit nih di kantong. Dulu punya itu megang duit ada 200.000 di kantong. Musim turun. Apa gue turun aja kali ya? Terus lintas lagi pikiran. Tapi ini gak ada jalur. Plong hutan, gak ada jalur. Setapak pun gak ada. Katamu, entah gue tambah parah nih nyasar gitu mikirnya. Kita akhirnya duduk di situ sampai sore, terus ketemu maghrib lagi itu, wah nangis juga percuma kan di situ. Jadi udah putus asa lah, jadi udah pasrah banget di situ. Di situ keadaan udah pasrah kan. Singkat cerita, jam 9 waktu itu mulut ngeliat jam 9 tuh ngeliat, kamu pakai jam kan. Jam 9 itu keluar pipis kamu Kak. Keluar pipis. Kiranya mau pipis ada tuh pohon anak nakal. Awalnya tuh mikir, oh di gunung juga ada pohon anak nakal ya. Aku kira cuma ada di kota gitu. Mikir ya namanya tumbuhan kan, dimanapun dia tumbuh. Pipislah di situ. Pas kamu lagi pipis ini dengar suara teriakan gitu. Teriakan tuh manggil Amu gitu. Amu gitu. Nah akhirnya, oh mastiin nih, ini temen gue bukan gitu kan. Apa nih halu gue aja, gue tuh pengen dicari gitu. Akhirnya, Amu teriakin balik tuh. Ya ini gue tuh pokoknya udah pakai sisa-sisa tenaga Amu lah tuh teriak. Nah terus nggak ada suara lagi nih. Berarti gue halu, mikir awal gitu. Nah tiba-tiba tuh suara itu deket. Teriak deket. Amu teriakin balik. Itu nyaut, ternyata nyaut. Nah terus singkat cerita tuh ada senter ngarah ke Amu. Terus Amu nyalain flash HP Amu lagi, berarti Amu langsung ada ini gue di sini, gue di sini gitu. Nah pas ketemu teman Amu ternyata tuh jalur yang ada dari setelah tempat Amu hilang itu. Ya paling cuma 2 meter Kak, itu langsung jalur. Sedangkan Amu udah muter-muter nyari. Udah muter-muter dari kemarin itu nggak ada, jalur nggak ada. Nah pas Amu ngehnya tuh Amu ada di bukit sebelah di Gemuruh. Padahal yang awal Amunya tuh Amu melipir di kiri, Amu keluar dari kanan. Sedangkan Amu cuma muter di situ-situ. Di situ-situ aja. Nah akhirnya singkat cerita, Amu kira tuh udah turun ya kan? Iya. Amu dicari kan, Amu kira udah turun. Terus Bang itu ngomong gini, kemana aja lu sama 2 jam? Dia ngomong gitu. Kaget dong Amu. 2 jam. Perasaan lama. Dalam hati begitu. Udah tuh, Amu tuh ternyata pengen ngomong, cuman Amu takut. Pengen ngomong cuman takut. Dia tuh Amu gak pikirin, akhirnya suruh tidur. Ya lu istirahat sana, lu capek. Dikasih minum sama dia. Ditanya tuh, lu kemana? Ditanya sama Bang itu, lu kemana? Kan gue bilang jangan so tau. Kata dia gitu. Lu tuh tanggung jawab gua, kata dia itu. Ya udah tuh akhirnya Amu minta maaf lu situ, nangis lagi tuh situ nangis, kata dia. Lu ngapa kata dia. Bilang enggak Bang, enggak apa-apa. Yaudah tidur, kata dia. Besok kita pulang, kata dia. Dia mau tidur. Katanya dibangunin jam 4 subuh. Itu dibangunin sama teman Amu si Ahmad. Mu samit yuk, kata dia gitu. Kita ke puncak duluan. Domelin lah sama Bang itu denger tuh kebangun. Enggak kata dia. Enggak ada, ntar bareng-bareng, kata dia. Dia takut kayak yang kemarin lagi kan. Akhirnya cerita Amu tidur lagi, bangunnya kesiangan tuh itu. Enggak sempet mau ngejar sunrise waktu itu enggak. Udah bangun jam 9. Itu jam 9 itu kita masak, kita makan, prepare lah, beres-beres. Mulailah kita ke puncak. Amu yang kemarin udah begitu masih angkuh. Jadi rombongan Amu tinggalin. Berulah lagi. Itu begonya Amu tinggalin, tapi Amu kenapa-napa Kak. Itu pokoknya kata dikasih tahu tuh sama Bang Bomem, ikutin jalur air aja. Kita juga lama-lama puncak, kata dia. Dia mau jalan bawa keril sampai di puncak. Itu dengan sendirian. Itu Amu gak sadar. Amu cepet banget sampai puncak. Cepet banget. Tiba-tiba dia sampai puncak. Nah, Amu kira tuh Amu duduk. Karena Amu gak bayar ya. Amu ke warung beli air dulu tuh. Biar minum, waktu harganya mahal banget di situ. 20.000 atau 15.000 gitu, air tanggung. Amu kira rombongan Amu tuh dekat sama Amu nih. Amu nunggu selama 2 jam di puncak. Baru pada nyampe.
mikir lagi dong, kok gue secepat itu naik. Itu estimasinya tuh kalau dari bawah ke atas paling cepat tuh sejam. Itu mau bingung, cepet banget. Kira kita nggak lama foto karena emang badai kan waktu itu, badai. Udah gitu dikasih tembok juga kan, waktu itu kabut lah gitu, ntar kabut ntar kebuka gitu kan. Akhirnya jam 3 kita mutusin buat turun. Itu. Nah pas turun baru mau berdua Bang Ibnu. Itu Bang Ibnu ngajakin, mu lari aja kata dia. Lari itu, mau turun lari. Singkat cerita nyampe lah kita di sebelum tanjakan setan. Di sebelum tanjakan setan itu, jadi amu di situ kata Bang itu, mau tungguin bocah di sini. Ya. Ntar kalau bocah, Bang itu tuh tidur dia. Kata dia, bangunin aja kalau bocah udah nyampe, kata dia gitu. Oh ya udah Bang, iya. Ya udah tuh mesti tuh ngerokok aja kan. Rokok terus sambil. Nah nggak lama, sampailah teman amu nih. Sampai bangunin Bang itu, Bang jalan lagi. Jalan, rame-rame lah kita jalan. Sampailah kita di tanjakan setan waktu itu. Itu tanjakan setan itu kurang lebih tingginya 20 meter lah. Jadi kita turun tuh naik tali. Kan itu kan ada lewat situ, ada jalan alternatif nih. Ada 2 jalan. Pertama kali naik gunung, pengen ngerasain dong. Naik turun lewat tali. Nah, pas amu mau turun baru begini, mau jomplang ke belakang. Karena pakai keril kan. Itu sebenarnya tuh keril tuh lemparin dulu ke bawah harusnya. Jadi teman amu tuh yang di bawah tuh nanggepin gitu. Soalnya amu masih mau pakai. Udah lah mau turun. Dia telah paksanya turun. Udah. Nah akhirnya jalan dong kamu. Nah itu tuh yang lain pada lewat jalur alternatif kan, jalur landainya. Yaitu yang lewat jembatan setan itu cuman amu, Bang Ibnu sama siapa gitu. Sama Bang Andre. Nah akhirnya tinggalin dong yang lain. Jalan. Singkat cerita sampailah tuh waktu itu di kayak jalur, kita jalur itu tanah. Jalur tanah sebelum Kanawar tuh ada jalur tanah. Pipis lah kamu, kebelet pipis kan. Di situ kamu ngerasa ada yang lagi ngeliatin di situ. Kayak lagi dipantau aja gitu sama orang. Ya, paling itu sepi banget jalur. Tuh pipis aja kan. Pipis tinggal kita sampai lah. Kita jalan lagi sampai di kandang badak. Nah, di kandang badak itu memutusin buat masak mie. Waktu itu sisa mie tuh logistik, tinggal sisa mie. Udah kita masak mie. Terus om bilang, Bang takut kena malam. Dan gitu. Akhirnya ya udahlah kita beres-beres lagi. Ternyata di situ kamu nggak nyadar, kamu kira tuh gelapnya itu gelap karena hutan kan. Nyata tuh gelap itu gelap maghrib waktu itu. Di kandang badak tuh udah maghrib. Itu akhirnya disuruh ngambil air buat persiapan kita turun. Itu kamu dikerjain. Karena kamu nggak tahu kan, kamu ngambil air. Jadi tuh di mata area kandang badak tuh ada kamar mandi, terus ada kayak rumah apa gitu. Ada rumah-rumah kayak musola gitu. Kamu ngisi air nih, itu pokoknya udah gelap banget Kak. Di situ udah gelap, kamu ngisi. Itu di belakang kamu kira teman kamu ngajak ngobrol aja. Dikiranya teman kamu? Iya, kamu kira kamu ditemenin, ternyata saya sendiri. Terus? Kamu ngobrol aja. Ini pegangin kamu gitu. Tapi kamu ngerasa? Berdua? Iya berdua. Rasa berdua gitu. Ini pegangin. Terus kamu kira dia nggak mau megang kan? Motor bawah. Pokoknya ngisi dua aqua gitu. 2 botol lah. Ngisi 2 botol. Kelar nih. Pas kamu kelar, kemudian nggak ada orang. Yang kamu rasa itu ada orang? Itu nggak ada orang. Dan akhirnya sampailah di anak-anak nih di rombongan. Kamu nggak cerita sama sekali. Nah terus pas kamu jalan, sini lo ngomong gini. Tuh nggak kenapa gue nyuruh lu? Kenapa gue nggak mau? Lu tau nggak tempat ngambil air itu? Kata dia itu tempat penampungan mayat. Siapa ada pendaki meninggal, dia taruh situ dulu. Zaman dulunya, iya. Di situ. Terus aku ngucap, kalau tahu gitu gue nggak bakal mau, gitu ya. Dia tuh akhirnya ya udahlah, kita jalan. Itu jalan niatnya mau berendam di air panas, niatnya waktu itu. Dia niat banget mau berendam di air panas. Pas airnya kamu cobain kan, adem airnya nggak panas, jadi cuma ngeluarin asap doang. Itu airnya adem kan. Itu akhirnya kita nggak jadi berenang di situ.
Kira kita cuma ngopi doang sebentar, kita putusin jalan lagi. Pas putusin jalan, Amu duluan nih bertiga lagi nih. Amu udah kayak awal nih, Amu, Bom, Cepot. Udah jalan aja bertiga. Jalan bertiga. Itu kata Bom, jalan agak cepet. Kamu nggak tahu tuh apa yang dirasain sama dia. Jalan agak cepet, Mu. Iya bang. Jalan. Bang, air ada. Itu air tinggal dikit kak. Bertiga minum air cuman. Itu masih jarak, masih 2 jam lagi kalau kita jalan. Dari situ. Jalan sampai kita pemancangan tuh. Yang kalau pos pemancangan tuh Curug Ciberem. Sampai kita situ. Karena situ menunggu yang lain kan. Nunggu yang lain. Jadi kita di situ agak lama juga tuh. Ya udah akhirnya pokoknya di situ lama lah, 1 jam apa 2 jam gitu. Jadi kita tuh nggak buru-buru mau turun itu. Singkat cerita, udahlah kita kekumpul semua, udah pada sampai semua. Mutusin buat, bang, sama lama. Kira jalan lagi tuh Amu. Nah jalan ini bertiga lagi. Amu, Cepet, Bom lagi tuh bertiga. Ya udah tuh mutusin jalan. Sampai jembatan apa tuh lupa jembatan, ke jembatan panjang. Itu Bang Bom mengucap, nanti kalau kita nyampe Telaga Biru, kata dia, jangan nengok ya, dan jangan berhenti, kata dia gitu. Iya bang. Pas Bang Bom ngomong kayak gitu, itu Amu nggak tahu kuntilanak, nggak tahu apa tuh dari bawah jembatan terbang ke atas. Entah. Itu yang Amu lihat bener-bener. Bener. Kan emang Amu kan orang betakilan. Kiri kanan ngeliat gitu. Center kiri kanan gitu. Itu ternyata ada sosok putih terbang dari bawah ke atas. Langsung gelap hilang. Iya, bukan kayak bayangan doang. Bukan kan. Bener-bener. Itu langsung hilang. Yang Amu pikir itu senter lampu ternyata bukan. Di situ langsung ngomong, bang, jangan agak cepet bang. Langsung panik tuh. Nah peka lah nih, ini 2 orang ini peka nih. Iya Mu, iya. Jalan kita cepet. Jalan. Sampai di Telaga Warna atau Telaga Biru ya. Itu Amu udah mulai panik. Karena tadi Bang Bom udah bikin suges kan. Udah bikin suges katanya kalau di sini jangan nengok kemana-mana. Bang Bom, jadi kata dia kan jangan nengok kiri. Otomatis nengok ke kanan. Pas Amu nengok ke kanan tuh ada kontainer lagi duduk Kak di batang pohon. Jadi pohonnya dia lagi duduk Kak, lagi cengang-cengang gitu. Oke sambil gini. Lihat hal yang sama lagi kuntilanak. Yang sama lagi. Di situ Amu nangis. Bang, buruan bang. Pengen lari nggak bisa. Jadi tuh jalan semakin lama semakin pelan. Nggak bisa jalan cepet, semakin lama semakin pelan. Kayak orang ketahan gitu sih, kayak orang ketahan. Itu yang teman Amu 2 orang ini udah peka. Udah ayo buru kata dia. Karena gerabak-gerubuk jalan. Kita mesti mikirin aja. Tadi apa yang gue lihat? Gue halu. Panik tuh. Akhirnya sampailah kita sebelum pos sampah. Jadi pos sampah tempat pembuangan Cibodas tuh katanya di situ banyak babi kan. Tuh dibikin suges lagi Kak sama hewan. Kata Bang Bom gini, nanti lu kalau dengar suara kresek kata dia, lu ngumpet aja di balik pohon. Kata dia gitu. Ngamuk kamu situ. Ada apa sih sama gua? Tadi gua dinilai sama setan, sekarang gua dinilai sama hewan. Kamu ngomong kayak gitu, pokoknya ngamuk kalau di situ kamu. Tuh pokoknya kamu udah kebawa emosi, kebawa takut juga kan. Udah tuh, kamu udah nggak mikirin teman, jalan aja. Udahlah bodo amat, ada apa juga bodo amat, mati gua ngomong gitu pokoknya. Pokoknya ngomong udah asal-asalan aja tuh. Sampailah kita di pos registrasinya Cibodas waktu itu. Nah, pas itu Amu tenang tuh. Tenang, Amu kira tuh dari situ ke tempat yang awal naruh motor deket. Awalnya Amu kira. Abis Amu laporan. Ya udah Amu laporan, jalan. Ternyata tuh Amu harus ngelewatin pohon bambu dulu Kak. Masih panjang perjalanan. Masih panjang. Mungkin 30 menit lah apa. Nggak sampai 30, paling 10 menit lah. Jalan tuh pasti pohon bambu. Pohon bambu itu Amu ngeliat mata. Iya, lagi mantau kita selama kita jalan. Itu Amu nggak berani nengok, Amu nunduk aja. Mau ngomong Amu takut bikin suges semua kan. Soalnya yang tadi tuh Amu udah bikin suges dia berdua kan. Kalau mau ngomong lagi tambah suges nih. Itu Amu nunduk jalan. Nah pas sampai jalanan tuh Amu kira tuh jalan tuh ada lampu, ternyata nggak ada, gelap.
Gak lampu sama sekali. Udah tamu jalan, kita cerita, sampailah kita di pos yang awal kamu datang tuh, tempat parkir motor. Di situ baru cerita tuh kamu semua. Kamu bilang, bang, yang kemarin kan kamu nyasar perasaan udah ketemu siang udah bangun gitu. Kamu sempat ketiduran terus sempat nangis juga. Kamu bilang, kok abang bilang baru 2 jam gitu. Apa sih lu, halu lu, kata dia gitu, digituin sama dia. Lu cuma nyasar gitu doang, kata dia. Orang gue ngeliat tadi, makanya gue manggil lu tadi, gue ngeliat kayak lu masuk situ, kata dia gitu. Makanya gue manggilin tuh, lu ngapain masuk situ, kata dia gitu. Itu yang di mata kamu tuh perasaan kamu cuma diem aja tuh, selama tuh diem aja di situ. Tapi dilihat sama siang nyari kamu nih, kita mau katanya jalan masuk ke hutan gitu. Dia ngeliatnya gitu, mungkin kamu nggak tahu lah kamu diapain di situ. Terus mau ngomong lagi, bang, tadi di jembatan abang ngeliat nggak, kamu gituin. Ada kayak putih terbang dari bawah ini, kata dia. Iya, aku ngeliat, kata dia. Pokoknya bang Bom tuh ngeliat sama ngeliat lah, sama kata dia. Makanya tadi gue bilang buru-buruan, kata dia, jalan. Dia tuh singkat cerita akhirnya ngobrol, nggak pikirin lah. Tuh pokoknya kamu situ kapok waktu naik gunung, kapok, takut, nggak mau lagi. Ya udah tuh, semakin lama semakin sering jadi naik gunung dari situ. Oke, sobat milenial, ada pelajaran yang bisa diambil ya. Jangan takabur lah kalau di tempat bener. orang. Ya ibaratnya kayak kita namu ke rumah orang, kita harus sopan gitu. Bener, jangan terlalu so tahu, apalagi baru pertama kali ke sana. Karena tempat baru pasti udah ada yang dahulu nih di sana. Nah, sobat milenial yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Amu ini bisa menghubungi melalui Instagram kita, melalui DM atau TikTok kita, atau menghubungi nomor yang ada di Instagram. Sekian Cememe kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat milenial.